Dan selama ada Tuhan, ada harapan. Selama ada Tuhan, ada jalan keluar. Selama ada Tuhan, ada pertolongan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita masih tetap berbicara tentang tema besar kita, yaitu tentang tetelestai atau sudah selesai. Karena ini adalah sesuatu yang menjadi hak kita. Ini adalah sesuatu yang menjadi kekayaan kita. Kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi hak kita, maka seringkali kita hidup jauh di bawah standar yang sebenarnya Tuhan telah berikan bagi kita. Ya, mari kita belajar bersama-sama dan judulnya adalah menerima berkat Abraham. Ini adalah judul firman Tuhan pada sore hari ini. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 dan saya ingin untuk ayat pendahuluan ini kita semua membaca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Apakah semua siap? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia. Berkat Abraham sampai kepada saudara semua yang hadir sore ini di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Jadi dalam sesi ini saudaraku kita akan belajar. Pada waktu Yesus berkata, tetelestai sudah selesai, maka ini juga menjadi hal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat. Yaitu apa tadi? Ketika Yesus berkata, sudah selesai, maka berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Termasuk Indonesia, termasuk kita semua. Nah pertanyaan kita pada sore ini adalah, Pak, dari tadi ngomong berkat Abraham itu apa sih? Nah tadi kita sudah baca saudaraku dan mari kita belajar bersama-sama ada 3 hal yang menjadi berkat Abraham yang bisa kita terima. Yang pertama, berkat Abraham itu adalah pembenaran oleh iman. Ini yang pertama. Atau dengan kata lain, dibenarkan, kita dibenarkan lewat apa? Iman. Nah ini sesuatu yang luar biasa karena sebelum Yesus mati bagi kita, maka kita ini bisa jadi benar kalau kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita berhasil melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, pertanyaannya adalah adakah orang yang berhasil melakukan seluruh firman Tuhan? Dan dia mencapai kata dia itu orang benar. Jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang berhasil menjadi orang benar karena melakukan seluruh firman Tuhan termasuk saya dan termasuk semua saudara yang hadir pada sore ini. Kenyataan ini membuat semua orang harus dihukum. Saudara harus dihukum. Saudara harus dihukum, saya juga harus dihukum. Karena kita gagal. Dan rupanya inilah yang disebut tadi kutuk hukum Taurat. Kalau saudara tanya kutuk hukum Taurat itu apa? Jawabannya adalah hukuman karena gagal jadi orang benar. Itu kutuk hukum Taurat. Coba lihat lagi ayat 13, tadi sudah kita baca. Ya, Galatia 3 ayat 13. Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu hukuman itu. Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, dia menjadi pribadi yang terkutuk. Loh kok bisa Pak? Dia kan baik.
Dia orang benar, kenapa terkutuk? Dia jadi terkutuk karena menanggung kutuk saya dan kutuk saudara. Nah ini yang dikatakan Kristus menebus kita, mengganti kita. Dia kena kutuk karena kita. Di dalam Ulangan 27 ayat 26 saudara lihat. Ulangan 27 ayat 26 berkata begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Itu saya katakan tadi gagal jadi benar dengan melakukan firman Tuhan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata apa? Amin. Jadi saudaraku semua orang sudah terkutuk. Tetapi Yesus menanggung kutuk di atas kayu salib. Nah kalau kita melihat Abraham, kenapa ini dihubungkan dengan Abraham, ini berkat Abraham. Sebab rupanya Abraham adalah orang yang juga dibenarkan bukan karena dia berhasil melakukan hukum Taurat. Abraham juga berdosa juga saudaraku. Setuju nggak Abraham berdosa juga? Halo setuju nggak? Setuju. Tapi Abraham dibenarkan. Kejadian 15 ayat 6. Coba saudara lihat. Kejadian pasal 15 ayat 6 berkata begini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Percaya, iman kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya apa? Sebagai kebenaran. Jadi Abraham dijadikan benar bukan karena perbuatannya. Tapi karena dia percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah di dalam Kristus berkat itu juga kita terima. Kita semua di sini adalah orang benar. Tapi bukan dicapai melalui usaha kita. Semua kita jadi orang benar karena iman Kristus Yesus sudah menjadi kutuk. Dia terkutuk karena kita. Sehingga kita semua dibenarkan. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Yesus yang sudah kena kutuk karena kita supaya kita semua dibenarkan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 23 sampai 24 saudaraku, juga di sini kita bisa melihat hal tersebut. Dikatakan begini, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Amin saudaraku. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kita semua juga dibenarkan seperti Abraham dibenarkan karena iman. Saudara mungkin berpikir ini apa? Yang saya omong dari tadi. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena status saudara sebagai orang benar itu luar biasa. Sebab doa kita pun menjadi berkuasa. Doa kita didengar Tuhan karena kita adalah orang benar. Amin saudara. Alkitab berkata doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau pastikan semua saudara adalah orang benar. Bukan karena Anda berhasil melakukan semua perintah Tuhan. Tapi karena saudara beriman kepada Yesus. Dan Yesus sudah kena kutuk kita. Ya, Dia menanggung kutuk kita. Sehingga kita semua dibenarkan. Saudara jangan memandang dengan aneh dan berkata, ya tapi saya nggak seperti dia Pak. Kalau dia kan memang sering bohong. Tiap hari dia bohong. Saya kan jarang-jarang. Saya kalau kepepet aja saya bohong. Saya mau tanya sama saudara. Orang yang bohong tiap hari, dia orang yang salah atau orang benar? Ini kalau menurut perbuatannya, dia bohong tiap hari. Dia orang berdosa atau orang benar? Berdosa. Udah jelas tiap hari bohong. Lah saudara yang kadang-kadang bohong. Dan bohong hanya waktu kepepet. Menurut saudara, saudara orang berdosa apa orang benar? Tetap berdosa. Nggak ada yang bisa dibilang kalau dia bohong terus dia dosa. Kalau sekali-kali benar, nggak juga. Semua kita sama, nggak benar.
Tapi oleh anugerah Tuhan karena iman, Yesus menanggung semua hukuman dosa dan kena kutuk karena kita. Maka kita semua yang percaya kepada Yesus, kita terima berkat Abraham. Apa itu? Abraham dibenarkan karena imannya, kita juga dibenarkan karena iman kita. Coba bilang bersama dengan saya orang benar. Saudara jangan ragu-ragu, saya tahu semalam saudara bohong. Tapi saya beritahu bahwa bohong saudara tidak merubah status saudara. Bayangkan kalau saudara orang benar karena kemarin bikin dosa, jadi orang gak benar. Minta ampun, benar lagi. Waduh, pindah-pindah terus. Statusmu gak berubah walaupun saudara melakukan kesalahan. Nah ini yang penting. Jadi saudara gak perlu memperdebatkan, begitu bohong saya mati Pak. Sorga apa neraka? Sorga. Pernah orang tanya, saya gak pernah bohong Pak, tapi lagi sial. Abis bohong, dibentak mati Pak katanya. Masuk surga, masuk neraka. Status saudara gak pernah berubah. Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Kita dibenarkan karena iman dan Yesus sudah menanggung semua hukuman dan kutuk kita. Dan doamu didengar Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan lewat iman. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu saudara berkata, tapi Pak, kan saya sudah berbuat banyak kebaikan. Siapa yang bilang saudara bukan orang baik? Di sini banyak orang baik yang suka membantu orang. Pertanyaannya, apakah kebaikan saudara yang banyak itu bisa mengeluarkan saudara kalau saudara dihukum karena saudara ngerampok? Saudara ngerampok, sial, ketangkep. Padahal baru belajar ngerampok saudara sebenarnya. Ketangkep polisi, masukin penjara. Bisa nggak saudara berargu sama hakimnya? Pak Hakim tolong keluarin dong, saya ngerampok cuma sekali loh. Saya nolongin orang 1000 kali loh. Dituker dong, bisa nggak? Sekali saudara melakukan pelanggaran hukum, Anda akan tetap dihukum. Dan nggak bisa ditukar dengan 1000 kebaikan yang saudara buat. Artinya apa sekali lagi? Kita membutuhkan juru selamat. Dan puji Tuhan, dia mati buat kita, dia menebus kita. Dan kita dibenarkan lewat iman kepada Yesus. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini berkat Abraham yang pertama saudaraku. Dan bagaimana dengan orang yang di luar Kristus? Yang sangat menjadikan adalah orang yang di luar Kristus ya akan dihakimi menurut perbuatan mereka yang pasti tidak akan memenuhi standar Tuhan. Orang di luar Kristus akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang akan memenuhi standar Tuhan. Tapi saudara semua dibenarkan. Bukan karena perbuatanmu. Tapi karena Kristus Yesus menebus saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini berkat Abraham. Seperti Abraham menerima, kita juga menerimanya. Yang kedua. Berkat yang kita terima seperti Abraham saudaraku melalui kematian Yesus di atas kayu salib adalah kita menerima Roh Kudus. Setelah kita dibenarkan, kita sekarang menerima Roh Kudus. Galatia pasal 3 ayat 14. Sekali lagi coba saya akan bacakan untuk saudara semua. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Ini R-nya huruf besar. Menerima Roh Kudus maksudnya. Yang telah dijanjikan itu. Jadi saudaraku pada waktu kita percaya kepada Yesus berkat Abraham lewat iman kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Setiap saudara yang punya iman kepada Yesus, saudara semua sudah menerima Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Bilang ada Roh Kudus. Amin. Siapa itu Roh Kudus? Ada yang berkata Roh Kudus itu angin. Yang lain berkata Roh Kudus itu power, satu kuasa. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi Allah yang ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi pribadi Allah sendiri, Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara.
Betapa dahsyatnya berkat yang kita terima karena saudara menerima Roh Kudus. Dan apa akibatnya ketika kita menerima Roh Kudus? Maka kita memiliki status yang baru. Setiap saudara yang sudah menerima Roh Kudus, dan saya yakin saudara yang percaya pada Yesus semua sudah menerima Roh Kudus, kita punya status yang baru. Roma pasal 8 ayat 15, saya akan bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi apa status saudara karena saudara menerima Roh Kudus? Saudara menjadi apa? Anak Allah. Katakan bersama dengan saya, anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Dan saudara tahu hak saudara sebagai anak Allah? Saudara memiliki hak. Saudara ahli waris. Saudara memiliki kekayaan Bapamu yang di sorga. Amin, saudara. Kalau di sini ada ayah, ibu, suami, istri yang punya anak, saudara-saudara. Saya ingin bertanya kepada saudara, sebagai orang tua, saudara tiap hari kerja, cari uang, lalu saudara setelah memenuhi semua kebutuhan, saudara investasi, beli tanah, beli apartemen, ya, lalu beli macam-macam. Saya mau bertanya pada saudara, sebetulnya nanti semuanya itu buat siapa saudara? Buat tetangga? Halo, buat tetangga saudara? Kalau buat tetangga saudara, saya pengen pindah dekat rumah saudara. Saya percaya orang tua kerja keras saudaraku untuk siapa? Untuk anak. Dan Alkitab berkata karena saudara menerima Roh Kudus ada dalam saudara, maka saudara adalah anak Allah. Saudara ahli waris. Saudara punya hak mendapatkan kekayaan dari Bapa saudara yang di sorga. Artinya betapa luar biasanya karena kita adalah anak Allah. Semua kita adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah selain itu saudaraku, Roh Kudus itu adalah pribadi yang luar biasa. Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan Alkitab berkata Roh Kudus menyertai kita. Saya punya saudara beda jauh dengan saya. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, tapi dia seorang tentara. Dia tentara. Saya masih ingat satu hari, saya jalan sama dia. Dia jalan, dia pakai pakaian tentaranya gitu. Ya saya harus, ada sesuatu yang lain gitu. Seneng juga jalan sama tentara, rada aman gitu. Jalan kayaknya wah lebih mantap gitu lah. Sama tentara. Kita kadang-kadang kalau jalan sama pejabat gitu ya. Saudara yang sering berhubungan dengan pejabat atau sama menteri, apalagi sama presiden gitu. Berasa apa saudara? Keren ya? Wah sambil jalan. Wah gitu ya. Wah rasanya lebih mantap. Saudara pernah gak berasa bahwa saudara ini keren loh? Karena yang menyertai saudara dalam perjalanan siapa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dia lebih hebat dari siapapun. Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus. Engkau telah menerima Roh Kudus. Betapa hebatnya kita. Amin saudaraku. Betapa kita tak terkalahkan. Hari ini saudara yang datang stres. Ya karena diajak temannya datang ke sini. Saya beritahu kepada saudara, bukan kebetulan saudara datang hari ini. Saya ingin beritahu kepada saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, saudara menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyertai saudara. Dia lebih besar dari siapapun. Alkitab berkata roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga saya percaya orang Kristen tidak bisa disantet. Orang Kristen gak bisa didukunin. Orang Kristen gak bisa diguna-guna. Kenapa? Karena roh yang di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin saudaraku.
Roh yang di dalam saudara lebih besar dari persoalan saudara, lebih besar dari masalah saudara, lebih besar dari kesulitan saudara. Pada saat saya menyadari Roh Kudus ada di dalam saya, tiba-tiba saya merasakan satu kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya setiap saudara yang meyakini hal ini, bahwa Allah Roh Kudus ada di dalam saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang atas setiap persoalan dan masalah yang sedang saudara hadapi. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini berkat yang kedua, berkat yang luar biasa. Jadi nomor satu, kita dibenarkan, saya orang benar. Kalau saya mati saya masuk surga. Kalau saya berdoa, doa saya didengar. Karena saya orang benar. Saya dibenarkan karena iman. Yang kedua, karena saya percaya kepada Yesus, saya punya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri saya. Roh Kudus menyertai saya. Roh Kudus lebih besar dari apapun juga. Roh Kudus lebih besar dari masalah saya. Dan Roh Kudus membuat saya menjadi anak Allah. Saya adalah orang yang diberkati. Saya punya Bapa di sorga, dia kaya, dia punya semuanya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, apa itu berkat Abraham? Yang ketiga, berkat Abraham adalah persediaan Allah yang tak terbatas. Persediaan Allah yang tak terbatas. Saya rasa ini pun sesuatu yang sangat normal karena kita anak Allah. Dan dia Bapa kita. Maka juga berkat Abraham berarti persediaan Allah tidak terbatas untuk setiap kita. Jadi sejak kita percaya kepada Yesus, maka berkat Abraham mengalir kepada kita. Galatia pasal 3 ayat 9, perhatikan. Galatia pasal 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Abraham diberkati, berkat Abraham luar biasa. Dan kita semua yang beriman kepada Yesus, kita juga menerima berkat Abraham. Yang percaya katakan amin. Saya tidak bermaksud saudara jadi materialistis. Datang ke gereja kejar-kejar itu harta. Kalau saudara datang ke gereja mau jadi kaya, kita cuma pindah alamat. Dulu ke dukun, sekarang ke gereja. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya mau beritahu, itu hak saudara, itu melekat pada diri saudara. Saudara datang ke sini nggak perlu saudara berpikir, wah kalau saya datang ke gereja nanti siapa tahu saya dapat banyak kekayaan. No. Pada waktu engkau percaya kepada Yesus, berkat itu sudah menjadi milik saudara. Tetapi kita kadang nggak mengerti. Ada banyak kita yang doa terus, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Boleh sih. Tapi kita sedang turun. Kenapa kita turun? Sebab saudara minta. Minta dan saudara berpikir jangan-jangan itu bukan hak saya. Saya tidak anti orang yang berdoa minta berkat. Tapi saya beritahu pada saat saudara berada dalam posisi ini. Berkat itu melekat pada saudara, itu hak saudara. Karena Anda beriman seperti Abraham beriman, maka berkat Abraham turun kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yakin bahwa itu hak saudara untuk diberkati. Karena saudara anak. Saudara ahli waris. Saudara beriman seperti Abraham beriman, maka saudara terima berkat Abraham. Berapa banyak saudara percaya bahwa berkat adalah hak saudara? Angkat tangan saudara. Wah banyak, tapi enggak semua kan. Ada yang bilang itu bukan hak saudara. Tapi yang angkat tangan yang percaya berkat adalah hak saudara. Ya. Coba kita lihat saudara Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini yang Alkitab katakan. Ya, ini kesaksian Alkitab. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Satu kurun waktu yang panjang. Alkitab berkata, dulu aku muda. Dalam perjalanan yang panjang pemazmur melihat, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta. Saya mau bertanya, siapa orang benar?
Saudara dengar khotbah saya dari tadi. Siapa orang benar? Puji Tuhan. Siapa lagi yang bilang saya berkat Tuhan turun? Sebab banyak orang tidak yakin dia orang benar. Gara-gara kemarin dia bikin dosa. Saya ingin beritahu kepada saudara, dosamu kemarin tidak merubah status saudara. Datang kepada Tuhan dan katakan, darahmu menyucikan aku orang benar. Saya tidak mendorong saudara untuk bikin dosa terus menerus. Tapi saudara harus menyadari bahwa kita belum sempurna. Jangan ketika Anda kepleset, tiba-tiba Anda nggak punya keyakinan bahwa Anda orang benar. Semua saudara orang benar karena darah Yesus. Dan Alkitab berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Aku belum pernah lihat orang benar ditinggalkan. Saudara orang benar tidak mungkin ditinggalkan. Saudara orang benar tidak mungkin anak cucumu minta-minta. Saudara orang benar, saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan ini berkat Abraham, persediaan Tuhan tak terbatas. Saudara ingat ketika Tuhan kasih perintah kepada Abraham. Abraham, aku minta anakmu yang tunggal. Korbankan, persembahkan kepadaku. Tuhan, aku udah nunggu berpuluh-puluh tahun. Sekarang aku dapat anak, aku sudah tua. Kalau diminta kapan lagi punya anak, aku udah tua. Anak satu-satunya, Abraham gak begitu saudaraku. Dia taat dan dia beriman. Dia bawa anaknya. Tadi gambar yang pertama kan itu mau dihunjam anaknya kan. Tapi ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Tuhan bilang stop. Aku cuma mau melihat apakah engkau punya ketaatan dan keyakinan. Dan tiba-tiba ada suara binatang. Domba. Yang nyangkut di situ. Ternyata Tuhan hanya menguji. Tapi sebenarnya Tuhan telah menyediakan apa yang diperlukan pada waktu itu. Kejadian 22 ayat 14. Perhatikan saudara. Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu apa saudara? Tuhan menyediakan. Dari sini keluar nama Allah Yehova Jireh. Tuhan menyediakan, Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya tidak tahu hari ini saudara lagi perlu apa. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, karena engkau beriman kepada Tuhan, maka berkat Abraham turun atas saudara. Namanya berkat dia, Yehova Jireh bagi saudara. Dia menyediakan yang saudara perlukan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tadi dalam ibadah yang sebelum ini, ya, yang khotbah Pak Dennis dan dia cerita, saya juga hadir. Bagaimana dia menyaksikan waktu dia mau nikah, tiba-tiba ada masalah ini tabungannya habis. Wah ditagih di mana-mana. Tagih gedung, macam-macam, gak ada duitnya. Stres. Habis dia bilang, kita gak jadi kawin nih kayaknya nih. Tapi kurang beberapa saat sebelum menikah. Oh ya, dia dapat orderan yang sekali dapat orderan. Dan dia dapat berkat untuk menyelesaikan semuanya. Itu kesaksian dia. Saya punya banyak kesaksian ketika saya membutuhkan berkat Tuhan. Salah satunya saya ingat waktu saya masih kecil. Ya, seringkali waktu saya masih kecil makan susah buat saya. Tapi ibu saya seorang yang percaya kepada Tuhan. Hari itu dari pagi sampai siang, saya dan kakak saya nggak ada yang makan. Tidak ada makanan di rumah. Tapi ibu saya, karena kita dalam ladang pelayanan di daerah, sudah nggak ada makanan. Ibu saya bilang, Yosia, ayo kita doa. Saya masih ingat betul, seakan-akan baru kemarin, sampai ruangannya seperti apa saya masih ingat. Saya masih kecil waktu itu. Dan ibu saya dan saya berdoa. Saya doa, ibu saya lama nggak amin-amin, saya tidur. Ya berapa saat itu saya bangun, ibu saya masih berdoa. Jadi saya tidur lagi. Begitu saya bangun lagi, ibu saya masih berdoa. Saya tidur lagi, kali ketiga baru dia udah mau amin, amin gitu. Lalu dia bilang, Yosia kita tunggu di depan. Saya tanya, Mami tunggu di depan ada apa? Di depan rumah saya itu sepi. Udah kota kecil di ujung kota lagi.
Kalau saya tidur-tiduran di aspal gitu 2 jam belum tentu dilindes mobil, saudaraku. Tunggu di depan. Kayak orang bego, saya nunggu di depan. Ibu saya nunggu. Nunggu 1 jam, nggak ada orang. Boro-boro orang datang, orang lewat juga nggak ada, lewat loh. Boro-boro masuk. Tapi beberapa saat kemudian seorang bapak masuk. Dan dia bilang apa? Saya 3 malam berturut-turut. Saya mimpi. Dan saya tahu ini mimpi dari Tuhan. Kamu nyebrang ke pulau itu. Cari hambaku namanya Abdi Saputra. Ini nama saya An Abdi Saputra, itu nama bapak saya, saudara. Kamu tolong dia. Dia bangun, tapi dia nggak pergi. Pergi jauh, nggak kenal lagi. Jangan-jangan cuman kebanyakan tidur, ngimpi dia. Besoknya dia ngimpi yang sama. Pergi kamu ke situ, cari. Namanya Abdi Saputra, bantu. Dia bangun, dia nggak pergi juga, males. Kalau pergi ada berlian, mungkin dia pergi. Pergi tolong hambaku, udah pergi jauh-jauh, bantu lagi. Tapi dia mimpi yang ketiga, dia nggak tahan, dia gelisah. Dia nyebrang, saudaraku, dia cari. Ini rumahnya Pak Abdi Saputra, iya. Saya bengong, masih kecil bengong gitu. Ibu saya juga bengong, nggak kenal. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu tuh orang siapa namanya. Tapi saya masih ingat orang itu cuma ngasih 1 amplop. Orang itu pergi, masuk rumah juga enggak, cuma 1-2 berapa menit lah. Ya 5 menit lah mungkin. Ibu saya buka amplopnya 20.000, saudara. Dengan uang 20.000 waktu itu, ibu saya beli beras 1 karung, beli telur, beli sayur-sayuran, wah bisa makan lagi, saudara. Sering seperti itu. Nah kalau saya tidak mengalami, mungkin saya tidak berpikir, itu ngarang tuh cerita bohong. Saya ngalamin. Bagaimana ibu saya ngajak saya keluar itu. Saya tanya, kok mau keluar kenapa mami? Tadi Tuhan berbisik. Saya nggak ngerti masih kecil. Berbisiknya gimana mami? Nggak ngerti, tapi ibu saya bilang tadi Tuhan ngomong. Kamu tunggu di depan, aku kirim berkat. Makanya saya percaya yang gitu-gitu saya percaya. Sampai hari ini kita ngalamin, cuman saudara saya nggak cerita. Bagaimana kita tiap bulan, kan kita lagi bayar di Bewok tuh. Saudara tenang, ini bukan malam dana, tenang saja saudara. Itu mendekati kurang seminggu kadang-kadang. Dananya nggak cukup. Betul-betul nggak cukup dan dihitung kayak matematika gimana pun nggak cukup. Karena kita renovnya habis banyak, kita mesti bayar cicilannya bersama dengan cicilan yang lain. Jadi tiap bulan itu bisa angkanya tuh fantastik, berapa miliar gitu, besar. Dananya nggak ada. Tapi tiap bulan itu lewat secara mujizat. Waktu kita beli tempat ini pun, jujur ngomong, kan saya rada panas sama yang punya aja waktu itu. Kita ketemu saudaraku, saudara mungkin pernah dengar ceritanya. Ya sama owner dari tempat ini, Mall Central Park. Itu juga mujizat saya bisa ketemu, karena banyak orang mau ketemu susah. Tapi saya ketemu, saya dikasih harga bagus. Tapi nilainya cukup besar, jadi beberapa tahap tapi nilainya sekitar 60 miliar waktu kita beli tempat ini dan semuanya. Pada waktu itu 60 miliar. Kita gak punya duit. Ini yang nemenin saya juga beberapa sih, ada pengusaha besar juga sebelah saya, tapi dia gak janji apa-apa kan. Terus bos ini bilang gini, pokoknya kalau you ndak ambil, you keluar dari tempat ini, harganya beda. Harganya beda lagi. Ini harga murah, you tahu nggak? Ya tahu pak. Di sebelah saya bilang, ambil pak, ambil. Saya tegang, mau ambil kagak ada duitnya. Nggak diambil keluar, harga naik. Lalu dia bilang, you pikir kalau saya buka mall di mana-mana, proyek saya banyak, you pikir memang duitnya ada? Saya punya banyak proyek, uangnya belum tersedia. Tapi saya berani. Masa you pendeta kalah sama saya katanya. Wah saya panas saudaraku. Masa you pendeta kalah sama saya? Saya diam, saya doa, Tuhan tambahkan imanku. Saya bayangkan, saya ingat
Dulu Tuhan pernah tolong saya waktu beli ruko. Dulu Tuhan tolong kita waktu beli Prisma Sport Club. Dulu Tuhan tolong saya waktu saya nggak punya mobil, kasih mobil. Akhirnya saya doa. Oke Pak, saya ambil. Bagi saya bilang, saya ambil. Yang sebelah saya bilang, Bapak ambil punya duit enggak? Loh, dari tadi dia ambil Pak, ambil Pak. Udah saya ambil, Bapak punya duit enggak katanya. Hari itu kita dikasih waktu bayar uang muka. Dengan mujizat kita bayar dan kita cicil. Dan seperti yang selalu saya katakan, kita udah lunas beberapa waktu yang lalu. Kita nggak punya utang di sini. Mujizat terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Makanya ini adalah latihan iman. Masih puluhan M. Bewok itu ratusan M saudara. Dan uangnya nggak ada. Tapi sampai hari ini saudara tanya sama yang mensuplai LED kita yang gede. LED-nya udah lunas. Sound systemnya lunas. Apalagi lighting lunas. Yang belum lunas, ya gedungnya belum lunas. Tapi setiap kali kita harus bayar, kita bisa bayar. Dan saya ngomong ini bukan bermaksud supaya, oh gereja perlu jadi nyumbang, enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau ada yang tergerak ya terserah saudara. Tapi bukan itu maksud saya. Saya mau cerita hari ini bahwa kita tidak pernah gagal bayar. Uangnya dari mana? Saya percaya Tuhan yang menyediakan. Mujizat terjadi. Haleluya. Dari mana kita belajar beriman? Dari hal yang kecil. Soal makan, kita nggak bisa punya makanan. Tuhan kirim makanan. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudara. Bahwa berkat Abraham mengalir kepada kita. Yaitu apa? Persediaan Allah tidak terbatas. Yehova Jireh menyertai kita. Saudara perlu apa hari ini? Sesuatu yang nggak mungkin. Dalam pekerjaan saudara, kebutuhan saudara. Dan ingat jangan berharap sama manusia. Banyak orang ketika ini mulai keinget. Wah keinget, yang keinget siapa? Saudara punya paman orang kaya, jangan. Kalau saudara berharap pada manusia mengecewakan. Berharap pada Yehova Jireh yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hidup yang diberkati adalah hak saudara. Saudara adalah orang yang benar. Coba katakan saya orang benar. Karena darah Yesus. Roh Kudus tinggal dalam saudara. Dan Roh Kudus lebih besar dari apapun yang sedang saudara hadapi. Dan yang ketiga, dia Yehova Jireh. Persediaan Allah tidak terbatas untuk setiap saudara. Malam ini saya rindu saudara menerima mujizat. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara mengalami sebuah pengalaman. Selama ini mungkin bagi saudara Tuhan itu hanya satu khayalan, satu pengetahuan di otak saudara. Tapi saya berdoa supaya saudara punya pengalaman ketika Anda berdoa dan Tuhan memberikan apa yang saudara doakan. Saudara menerima mujizat dari Tuhan. Ingat itu hak saudara. Karena engkau anak, dia bapak saudara. Dia memenuhi segala yang saudara perlukan. Dan persediaannya tidak terbatas. Pertolongan Tuhan kadang sering terlihat seperti terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu on time. Dia selalu tepat pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan.